Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Loso Selfie pada pagi hari ini. Pagi hari ini Loso ditemani dengan dua orang teman adik-adik yang udah cantik-cantik banget ini. Ada siapa aja ya? Sila. Dan siapa? Kalista. Oke, sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, bersama-sama Loso aja kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan dan berterima kasih buat kasih-Mu dan berkat-Mu yang melimpah-limpah di tengah-tengah kami. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan buat tubuh yang sehat yang sudah Kau karuniakan kepada kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga kami boleh bangun dan dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami memimpin ibadah ini ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bersama-sama kita akan nyanyikan satu pujian, Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Ku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan persembahan dan akan diiringi dengan lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga.
Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tadi adik-adik sudah memuji nama Tuhan, sudah memuliakan nama Tuhan. Sekarang saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Engkau sudah memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh beribadah kepada Engkau, boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami akan belajar firman-Mu, berkati kami, urapi kami, agar kami dapat belajar dengan baik firman-Mu dan dapat mengerti firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Berkati juga loh saya akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, 3 minggu yang lalu adik-adik sudah tahu bahwa Allah berjanji akan mengutus Sang Juru Selamat untuk datang ke dunia ini untuk menjadi penyelamat bagi orang yang dikasihinya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang Sang Mesias itu, Sang Juru Selamat itu yang telah lahir, dan para gembala yang melihat Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat yang sudah lahir. Bagaimana ceritanya? Kita akan melihat tayangan video berikutnya, Dek. Mari kita melihatnya. Matius 1, Lukas 2, ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus.
Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Dan ketika mereka melihatnya, menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Adik-adik tadi sudah melihat dan mendengar cerita tentang kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita, yaitu Sang Juru Selamat bagi kita orang yang dikasihinya. Dan adik-adik sudah melihat bagaimana para gembala percaya kepada malaikat ketika mereka diberikan berita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dan mereka bergegas menuju ke Betlehem untuk melihat Sang Mesias, Sang Juru Selamat bagi kita. Nah, apa yang dilakukan oleh para gembala adik-adik? Ketika mereka sudah melihat bayi Yesus, mereka terkagum-kagum dan bersyukur kepada Allah karena Allah telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk lahir ke dunia ini untuk menjadi juru selamat bagi kita orang yang dikasihinya. Mereka juga bersuka cita atas kelahiran Yesus Kristus Tuhan, dan mereka memberitakan kabar sukacita itu kepada semua orang di sana. Nah,
Yesus Kristus adalah Dia yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi raja di atas segala raja, untuk menjadi juru selamat bagi kita umat yang berdosa. Kita dapat bersyukur dan memuji Allah karena Allah telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk lahir ke dunia ini, untuk menjadi juru selamat bagi kita orang yang dikasihinya. Kita dapat memuji Allah, bersyukur, karena Allah mendatangkan Sang Juru Selamat untuk mengampuni dosa-dosa kita orang yang berdosa. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan kita hari ini, kita dapat mengingat ayat hafalan beberapa minggu yang lalu yang telah terambil di dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 19 yang berbunyi demikian. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Apa sih artinya, adik-adik? Artinya kita dapat mengasihi dan Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, untuk ayat hafalan yang kedua yang terambil dari kitab Yohanes 4 pasal yang ke-9 yang berbunyi demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Yang berarti bahwa Allah telah hidup di dalam hati kita, adik-adik. Kasih Allah sudah ada di dalam hati kita. Dan untuk ayat hafalan yang terakhir yang terambil dari dalam kitab Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21 yang berbunyi demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, adik-adik, yang berarti apa? Allah sudah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dunia ini, untuk menjadi juru selamat kita, untuk mengampuni dan menyelamatkan kita dari dosa kita. Kita dapat bersyukur kepada Allah dan memuji nama Allah, karena Allah sudah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Kristus Tuhan. Nah, adik-adik, itu cerita firman Tuhan hari ini. Untuk mengakhirinya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar, kami pelajari pada hari ini. Kiranya kami terus mengasihi Engkau, menunjukkan kasih kami kepada Engkau, karena Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat kami, orang yang Engkau kasihi, untuk menjadi juru selamat bagi kami orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan, Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Tolong kami untuk menunjukkan kasih kami kepadamu dengan cara mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk juru selamat yang sudah Engkau utus untuk datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami umat yang berdosa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, cerita firman Tuhan dan sekolah minggu kita pada hari ini sampai di sini, dan sampai jumpa di sekolah minggu kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.